Saudara, yang menjadi sorotan di Kompas Petang hari ini terkait pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri oleh polisi soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Mobil yang membawa Ketua KPK Firly Bahuri ini tiba di gedung Barreskrim Polri pada pukul 9:40. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menyebut pemeriksaan kepada Firly Bahuri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo dimulai sesuai jadwal, yakni pukul 10 pagi. Pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi dilakukan oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Salah satu yang menjadi materi pemeriksaan terkait dengan foto pertemuan antara Firly dan Syahrul Yassin Limpo. Polisi akan mendalami apakah ada pelanggaran pidana dalam pertemuan tersebut. Melalui keterangan tertulis, Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, saksi FB Ketua KPK RI tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 10 telah dimulai pemeriksaan terhadap saksi FB Ketua KPK RI di ruang riksa di Tipikor Barreskrim Polri oleh penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipikor Barreskrim Polri. Peneliti Pusat Anti Kajian Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainur Rohman, menyebut polisi telah menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Zainur menegaskan dalam kasus ini, Ketua KPK Firly Bahuri menjadi orang yang paling mungkin dijadikan tersangka karena saat ini polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pimpinan KPK yang diduga menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara adalah Firly Bahuri, Ketua KPK itu sendiri. Maka untuk dugaan yang pertama, yaitu dugaan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK, satu-satunya yang mungkin menjadi tersangka adalah Firly Bahuri. Nah, apakah kemudian alat buktinya sudah cukup atau belum? Ya, kita melihat ada foto yang beredar di mana Firly Bahuri terlihat bertemu di pinggir lapangan badminton dengan Syahrul Yassin Limpo, seorang yang sedang berperkara dengan KPK. Tentu ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap pasal 36 Undang-Undang KPK yang melarang pimpinan KPK untuk menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara. Nama Ketua KPK Firly Bahuri terseret kasus hukum dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian setelah foto dirinya bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo beredar di media sosial. Sempat membantah pernah bertemu Syahrul Yassin Limpo, namun setelah foto dirinya dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar, Firly mengakui ada pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo di tempat terbuka. Dalam keterangan tertulisnya, Firly bilang, pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, saudara Syahrul Yassin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Maka, dalam waktu tersebut, status saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah naik ke tahap penyidikan. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sejumlah saksi kunci seperti ajudan Firly, Syahrul Yassin Limpo, hingga saksi ahli seperti dua mantan pimpinan KPK sudah diperiksa dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait pemeriksaan Ketua KPK soal dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Sudadani Putu Trisnanda di Gedung Barreskrim Polri. Putu, apa yang digali penyidik dari pemeriksaan terhadap Firly Bahuri hari ini? Dan apakah sudah ada penetapan tersangka terkait kasus ini, Putu?
Ya, selamat petang, Sinta dan juga saudara. Sampai dengan saat ini proses pemeriksaan Firly Bahuri ini masih berlangsung karena kalau kita melihat bagaimana kemudian kedatangan Firly ini tiba di Baris Krim Polri pada pukul 9.40, kemudian proses pemeriksaan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai saat ini kendaraan yang digunakan oleh Firly Bahuri ataupun yang mengiringi kendaraan dari Firly Bahuri ini masih nampak berada di gedung Baris Krim Polri. Jadi sampai dengan saat ini pihak penyidik juga belum ada yang buka suara apakah kemudian ada tersangka yang ditetapkan setelah Firly Bahuri ini diperiksa oleh penyidik. Tadi kami coba mengkonfirmasi kepada pihak dari Baris Krim Polri lewat Karopenmas dari Humas Polri. Kami menanyakan bagaimana proses pemeriksaan pada hari ini dan disampaikan bahwa satu hal yang bisa ditegaskan atau informasi yang bisa ditegaskan kepada publik adalah tidak ada perlakuan khusus bagaimana kemudian mengapa Baris Krim Polri juga turut andil memeriksa dan melakukan asistensi ini sebatas sebagai pengawasan saja, tetapi dalam proses penyidikannya ini masih jadi kewenangan dari Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, bidang atau tindak pidana korupsi yang kemudian mengolah dan juga mencari apakah ada unsur pidana. Sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa ketika naik ke tahap penyidikan ini sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Tentu saja hal tersebut berangkat dari saksi-saksi yang diperiksa, bagaimana sampai dengan hari ini sudah ada 52 orang saksi yang diantaranya merupakan pimpinan KPK. Saud Situmorang yang menjadi saksi ahli atau menjadi ahli memberikan pandangan sebagai pimpinan KPK jelas tegas menyebut bahwa Firly Bahuri ini menyalahi aturan Undang-Undang KPK nomor 30 dan juga 65 di mana pimpinan KPK tidak boleh berinteraksi dengan pihak yang berperkara. Tetapi meskipun kemudian itu terjadi di tahun 2022, kalau berdasarkan pernyataan dari Saud Situmorang, sebetulnya pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Pertanian ini sudah ada dari tahun 2021. Sehingga bisa dikatakan ini pula kronologi kemudian juga isi percakapan dalam foto tersebut yang menjadi bahan pemeriksaan dari penyidik. Kita nantikan Cynthia dan juga saudara, apakah kemudian dari saksi-saksi yang totalnya tadi sudah ada 52, kemudian keterangan dari Firly Bahuri hari ini bisa menghasilkan satu tersangka dalam dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Cynthia. Terima kasih Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Baris Krim Polri.